yang kami hormati, berikut susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2, Sampah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Baik kepada semua yang pagi ini, alhamdulillah kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat. Sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaatnya di yaumil kiamah. Hari ini Allah sudah memberikan hidayah, rahmat dan kesehatan untuk kita semua sehingga bisa berkumpul dan saya bisa implementasi praktek baik. Bunia 10, itu aja Bunia. Apa saja, hobi, suka. Maka tulisan itu mohon diberikan kepada beliau yang sudah Pak Bella, tapi dicoret. Berarti kan, nah beliau lo profil beneran, gitu. Jadi nggak salah. Salah ya Pak. Kita masuk kelas 32 anak, pasti ada 1, 2, 3 atau 15 yang kita akan menebak. Jangan semua menghakimi bahwa pandangan awal itu atau guessing yang melekat pada diri seseorang itu sesuai dengan isinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Setiap kali mereka pulang itu Pak John menunjukkan sikap cuek dan tajuk dan tidak peduli, jadi tidak peduli terhadap Yamal tadi. Lalu yang kedua, tidak ada tentang mata. Jadi selama tadi kita berdrama tadi, Pak John nampak lebih asik dengan HP-nya dan saya juga bingung. Maksudnya saya sedih. Yamal bingung ketika harus kemana kah dia berkomunikasi. Lalu tidak ada empati. Jadi selama Yamal tadi bercerita tidak ada respon balik dari Pak John terhadap cerita yang dilakukan oleh Yamal. Lalu yang terakhir gestur dan bahasa tubuh tidak menghargai lawan bicara. Jadi selama ada komunikasi tadi mereka berdua, terutama Pak John bahasa tubuhnya itu tidak enak sebagai seorang guru karena dia menghilangkan kaki dan sebagainya. Lalu yang kedua tentang drama Pak Christopher dan Dik Bunga tadi. Dalam konseling kita akan memakai soler, ya Bapak Ibu. Soler itu apa? Mari kita lihat yang sudah kita terjemahkan bersama itu sudah ke soler atau belum? Iya, ini soler. Nah, ya, soler itu adalah S squarely, yaitu menghadap murid secara langsung, posisi tubuh yang terbuka. Itu jangan 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dipanggil, saya salah apa? Oh, sini. Sini Le, duduk dulu. Tadi pelajaran apa? PABB. Ada PR apa enggak tadi? Ada, kayak pembelajaran? Lihat bahwasanya komunikasi itu sangat penting untuk membangun sebuah koneksi agar apa yang dimaksud oleh pembicara saat. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga diskusi ini memberi manfaat dan inspirasi dalam pelaksanaan program di sekolah masing-masing. Hadirin yang berbahagia, menjelang akhir acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kegiatan ini membawa manfaat. Bapak Ibu, saya sampaikan terkait dengan implementasi praktek baik yang disampaikan Ibu Zaki. Semuanya sudah runtut
yang 45 menit setiap jurus, kayaknya sudah 1 jam setiap jurus, karena beliau inginnya semuanya itu bisa tersampaikan dari aktivitas, refleksi, konseptual sampai aplikasi. Diharapkan panjenengan dari praktek baik ini bisa mengaplikasikan, sehingga saya pun catatannya itu nggak banyak karena sudah disampaikan dalam tempo 1 jam. Cuma mungkin yang tadi disampaikan agak itu ya Bu, ada yang harusnya disampaikan di awal, di belakang, dan itu pun dampak dari support teman-teman panjenengan yang bertanya, akhirnya panjenengan ingat, akhirnya tersambungkan, sehingga poin-poin pendampingan itu bisa terchecklist semua. Yang harusnya awal disampaikan, ke belakang penyampaiannya. Nah itu, tapi intinya sudah terstruktur, sudah jelas, tersampaikan. Bapak Ibu yang menghormati, mari kita berikan sejenak. Mohon berdoa Allah, semoga kegiatan pada hari ini diberikan keberkahan. Liwatilah oleh sahabat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Anta sayyidina hamdan hamidan. Nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hira Sustawati. Saya dari Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan berbicara terkait dengan testimoni pendampingan implementasi 7 jurus BK Hebat yang kemarin dilaksanakan bersama dengan Ibu Zaki Ardiana Devi dan juga Bu Nur Azizah dari Fasnas BPGTK. Nah, apa yang saya peroleh kemarin yaitu banyak sekali. Salah satu contohnya yaitu mengenali potensi diri, di mana potensi diri ini ranahnya terkait dengan kemampuan kita untuk mempelajari pembelajaran lebih gampang dan mudah, mempelajari juga gaya belajar kita apa, dan kemarin juga saya sudah membuktikan dengan sebuah tes yang disediakan yaitu gaya belajar saya kinestetik. Nah, dalam gaya belajar saya kinestetik ini, saya memang suka sekali dengan gaya belajar yang menggunakan action secara langsung tanpa harus berbelit-belit mendengarkan terlalu lama atau melihat terlalu lama. Selain itu, saya juga belajar bagaimana itu kolaborasi dan komunikasi dengan sesama warga sekolah, baik saya sendiri sebagai guru, juga siswa, wali murid, komite, dan juga kepala sekolah, di mana kolaborasi dan komunikasi ini memudahkan siswa untuk mendapatkan fasilitasnya untuk pembelajaran di kelas dan juga terpenuhi segala emosionalnya juga dan juga kebutuhan yang lainnya. Selain itu, saya juga belajar bahwa saya menjadi guru itu kita juga harus terbuka terhadap siswa, kita harus peduli terhadap siswa dengan cara penanganan siswa di BK, bagaimana cara kita menyapa siswa, bagaimana kita bertanya kepada siswa, kita harus memposisikan dulu di posisi siswa ketika siswa ada masalah, validasi dulu terhadap apa yang dialami siswa. Contoh nyatanya seperti ketika siswa mengalami masalah terkait dengan asmara, di mana memang itu hal wajar ketika siswa mengalami puber, dan kita juga harus memvalidasi bahwasanya rasa itu tidak salah. Yang salah ketika dia melakukan suatu hal yang kurang baik di kelas, misalnya berduduk sebelahan dengan lawan jenis yang tidak seharusnya. Itu baru kita memberikan pengertian secara khusus. Nah, ketika kita menghadapi siswa yang seperti ini, kita juga harus terbuka, kita harus menghargai privasinya. Sebagai BK, kita tidak boleh menyebarluaskan privasinya. Kita harus
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yudhawardana. Saya guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 2 Ponorogo. Hari ini saya mau memberikan sedikit testimoni terkait dengan pelatihan best practice ini, berbagi praktek baik yang telah dilaksanakan dengan pemateri Ibu Zaki Ardiana Devi. Saya mendapatkan banyak sekali hal yang saya dapat terapkan nantinya pada siswa-siswi saya, terutama tentang jurus 1 dan jurus 5. Yang pertama yaitu jurus 1 tentang kenali potensi siswa, yaitu saya bagaimana nanti ketika masuk ke kelas itu sudah tahu anak-anak ini punya gaya belajar apa, bakat minat apa, kemampuan apa, sehingga dalam saya mentreatment anak nanti saya tidak mau menggunakan langkah-langkah yang salah. Yang kedua yaitu tentang jurus yang kelima, yaitu jalin koneksi, di mana saya mendapatkan ilmu dan pengalaman bahwasanya sebelum kita menerima siswa kita harus memberikan sebuah topik netral supaya hubungan itu terasa hangat, baru kita mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan dan akhirnya kita nanti bisa merefleksikan perasaan-perasaan dan juga bagaimana solusi yang didapatkan. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.